kita akan belajar mengenai logika matematika. Untuk materi logika matematika, hal-hal yang akan dibahas yang pertama, pernyataan, yang kedua, negasi atau ingkaran, yang ketiga, pernyataan majemuk, yang keempat, converse, inverse, dan komposisi, yang kelima, pernyataan berkuantor, dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah pernyataan. Pengertian pernyataan atau kalimat tertutup. Apa sih pengertian pernyataan itu? Pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti bernilai salah, atau bisa sekaligus keduanya. Pernyataan juga disebut dengan kalimat tertutup. Jadi, bisa dikatakan nilai benar atau bernilai salah atau keduanya. Untuk contohnya, A. 14 adalah bilangan genap. Ini merupakan pernyataan yang bernilai benar. Untuk yang B, berapa usiamu sekarang? Ini bukan pernyataan, tapi ini pertanyaan. Untuk yang C, Malang adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur. Ini adalah pernyataan yang bernilai salah, karena ibu kota Provinsi Jawa Timur adalah Surabaya. Dalam logika matematika, pernyataan diberi lambang huruf kecil P, H, atau R. Untuk menunjukkan bahwa sebuah pernyataan itu benar atau salah dapat dengan menggunakan dua cara. Yang pertama dasar empiris, yang kedua dasar tak empiris. Untuk dasar empiris itu adalah menunjukkan benar atau salahnya suatu pernyataan itu berdasarkan fakta yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contohnya adalah ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Itu sudah termasuk pernyataan benar. Itu bisa dikatakan pernyataan benar. Untuk yang dasar tak empiris adalah menunjukkan benar atau salahnya suatu pernyataan melalui bukti-bukti atau perhitungan matematika. Untuk contohnya, 2 adalah bilangan prima. Itu adalah pernyataan benar. Kalimat terbuka. Untuk kalimat terbuka sendiri adalah kalimat yang belum mempunyai kepastian nilai kebenarannya. Jadi, untuk nilai kebenarannya itu belum pasti. Kalimat terbuka selalu mengandung peubah-peubah atau variabel-variabel. Contohnya, untuk yang A terkenal sebagai kota pahlawan. Yang B, 2X tambah 1 sama dengan 11, X bilangan bulat. Dari contoh tersebut, kita belum bisa menemukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Untuk dapat dikatakan pernyataan itu benar atau salah, kita bisa mengubah peubah-peubah atau variabel-variabel dalam kalimat tersebut diganti dengan suatu nilai sehingga kalimat tersebut mempunyai nilai kebenaran. Dan jadi dari contoh tersebut kita bisa rubah A terkenal sebagai kota pahlawan. Kita ganti A-nya itu menjadi kota Surabaya. Jadi itu bisa bernilai pernyataan yang benar. Yang B, 2X tambah 1 sama dengan 11, X bilangan bulat. Kita bisa merubah X itu menjadi angka 5. Jadi pernyataan itu bisa benar. Yang B, negasi atau ingkaran. Untuk negasi disebut juga dengan ingkaran atau penyangkalan atau peniadaan. Negasi dari pernyataan P dinotasikan dengan negasi P seperti ini, dibaca bukan P atau tidak benar P. Untuk jika P bernilai benar, maka negasi P bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka negasi P bernilai benar. Jadi negasi itu bisa dikatakan kebalikannya. Tabel kebenarannya bisa dilihat. Keterangannya B itu adalah benar dan S itu adalah salah. Untuk contohnya, agar kita bisa memahami lebih jelas, untuk yang P itu sama dengan 4 adalah bilangan genap. Jadi negasinya adalah 4 bukan bilangan genap. Yang kedua,
P. Edi sedang belajar matematika. Berarti negasinya adalah Edi tidak sedang belajar matematika. Kebalikannya. Yang C. Pernyataan majemuk. Untuk pernyataan majemuk ada beberapa, yaitu konjungsi, disjungsi, implikasi, dan yang terakhir biimplikasi. Jadi kita akan mengupas satu-satu. Untuk yang pertama adalah konjungsi. Untuk konjungsi, notasinya seperti huruf N tetapi runcing. Untuk kata penghubungnya adalah dan. Dua pernyataan P dan Hi yang dinyatakan dalam bentuk P dan Hi dan disebut konjungsi dibaca P dan Hi. Untuk tabel kebenaran konjungsi seperti ini bisa dilihat. Jadi dari tabel itu konjungsi bernilai benar apabila kedua pernyataan benar. Kata-kata yang membentuk konjungsi selain dan adalah meskipun, tetapi, sedangkan, padahal, sambil, yang, juga, walaupun. Contoh soalnya, carilah nilai kebenaran konjungsi P dan Hi untuk pernyataan di bawah ini. P sama dengan 10 tambah 6 sama dengan 16 dan untuk Hi-nya 5 adalah bilangan prima. Jawab, dari pernyataan P dan Hi itu bernilai benar, jadi kita bisa simpulkan bahwa P dan Hi sama dengan benar. Untuk ingkaran konjungsi itu adalah negasi P dan Hi adalah negasi P dan negasi Hi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran sebagai berikut. Untuk tabelnya seperti ini. Jadi nanti untuk hasil dari ini dan hasil dari ini adalah nilainya akan sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tabel ini terbukti bahwa negasi P dan Hi ekuivalen dengan P negasi P dan negasi Hi. Catatan, dua buah pernyataan majemuk disebut ekuivalen jika keduanya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Dilambangkan dengan strip 3 ke atas, seperti ini. Untuk yang kedua, disjungsi. Untuk disjungsi, itu notasinya seperti huruf U tetapi runcing. Dan untuk kata penghubungnya adalah atau. Dua pernyataan P atau Hi yang dinyatakan dalam bentuk P atau Hi dan disebut disjungsi dibaca P atau Hi. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi, jika salah satu pernyataan bernilai benar, maka disjungsinya bernilai benar. Disjungsi bernilai salah jika kedua pertanyaan bernilai salah. Untuk contohnya, tentukan nilai kebenaran P atau Hi untuk pernyataan-pernyataan berikut. P, Jakarta itu ibu kota Indonesia. Surabaya berada di Jawa Timur untuk yang Ki. Dan jawabannya adalah P itu bernilai benar bahwa Jakarta itu adalah ibu kota Indonesia. Dan Hi, Surabaya berada di Jawa Timur itu benar. Jadi kita bisa simpulkan bahwa P atau Hi sama dengan benar. Untuk ingkaran disjungsi itu negasi P dan Hi adalah negasi P atau negasi Hi. Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Bisa dilihat, ini nanti dari hasil dari ini dan hasil dari ini yang diperoleh dari ini tadi, ini akan bernilai sama. Jadi kita bisa buktikan bahwa negasi P dan Hi ekuivalen dengan negasi P atau negasi Hi. Untuk contoh soalnya, tentukan ingkaran dari pertanyaan di bawah ini. Jakarta adalah kota besar di Indonesia atau terletak di Pulau Jawa. Dua garis saling sejajar atau saling berpotongan. Dijawab, Jakarta bukan kota besar di Indonesia dan tidak terletak di Pulau Jawa. Yang kedua,
Dua garis tidak saling sejajar dan tidak saling berpotongan. Yang ketiga, implikasi. Untuk implikasi, itu notasinya seperti anak panah tetapi ke satu arah. Jadi untuk kata penghubungnya adalah jika, maka. Notasinya adalah seperti ini. Dibaca jika P maka Hi. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Dari tabel tersebut, kebenaran suatu implikasi bernilai salah apabila antecedent atau P bernilai benar dan konsekuen Hi bernilai salah. Dengan demikian, untuk menentukan nilai Hi pada implikasi P Hi perlu memperhatikan pernyataan Hi. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai kebenaran dari P implikasi Hi untuk berikut ini. Yang P, Denpasar ada di Pulau Bali, dan Hi, Pantai Kuta ada di Bali. Jadi dari pernyataan ini, kita bisa simpulkan bahwa P dan Hi adalah bernilai benar. Jadi, P implikasi Hi, jika Denpasar ada di Pulau Bali, maka Pantai Kuta ada di Bali. Dengan menggunakan tabel kebenaran dapat ditentukan bahwa ingkaran dari P implikasi Hi adalah P dan implikasi Hi atau dapat ditulis negasi P implikasi Hi ekuivalen dengan P dan negasi Hi. Untuk tabel kebenarannya seperti ini. Jadi ini nanti untuk hasilnya ini akan sama. Jadi nilainya akan sama. Yang keempat, biimplikasi. Untuk biimplikasi, itu kata hubungnya adalah jika dan hanya jika. Untuk biimplikasi, P jika dan hanya jika Q dapat dituliskan dengan notasi seperti ini. Notasinya bedanya dari implikasi, kalau implikasi itu satu arah, tetapi kalau biimplikasi dua arah. Seperti ini. Untuk tabel kebenaran, jadi dari tabel kebenaran ini, biimplikasi akan bernilai benar jika sebab dan akibat pernyataan P dan Hi bernilai benar. Untuk contohnya, P 30 ditambah 4 sama dengan 34. Ini pernyataan bernilai benar. Untuk yang Hi, 34 adalah bilangan ganjil. Ini jelas bahwa pernyataan ini bernilai salah, karena 34 itu adalah bilangan genap. P implikasi Hi, 30 ditambah 4 sama dengan 34. Jika dan hanya jika 34 adalah bilangan ganjil, pernyataan bernilai salah. Ini adalah lambangnya implikasi. Seharusnya ini adalah lambang dari biimplikasi. Ini atau seperti ini. Negasi dari biimplikasi. Dengan menggunakan tabel kebenaran dapat dibuktikan bahwa ingkaran dari P biimplikasi Hi adalah P dan negasi Hi atau negasi P dan negasi Hi. Bisa ditulis seperti ini. Kita buktikan dengan tabel kebenaran. Kita peroleh bahwa ini dan ini akan bernilai sama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa dari tabel kebenaran ini terbukti bahwa negasi P implikasi Hi ekuivalen dengan P dan negasi Hi atau negasi P dan negasi Hi. Yang D, converse, inverse, dan komposisi. Berdasarkan implikasi P, implikasi Hi dapat dibentuk pernyataan baru sebagai berikut. Kita akan belajar mengenai converse, P, implikasi Hi. Kalau untuk yang inverse, negasi P, implikasi negasi Hi. Dan yang terakhir adalah kontraposisi. Untuk kontraposisi adalah negasi Hi,
implikasi negasi P. Untuk contoh soalnya, diketahui pernyataan jika Ega rajin belajar maka Ega naik kelas. Jadi kita akan mencari ketiga ini. Jawab, jika Ega naik kelas maka ia rajin belajar. Ini adalah jawaban dari converse. Untuk inverse-nya, jika Ega tidak rajin belajar maka ia tidak naik kelas. Untuk kontraposisi, jika Ega tidak naik kelas maka ia tidak rajin belajar. Kan tadi implikasi ya. Untuk yang rumus di slide tadi, ini jika, ini maka. Tanda hubungnya harus diperhatikan. Untuk implikasi, jika, maka. Tabel kebenaran implikasi converse, inverse, dan kontraposisi seperti ini. Untuk yang E, pernyataan berkuantor. Untuk pernyataan berkuantor itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kuantor universal. Yang kedua adalah kuantor eksistensial. Untuk kuantor universal, kata yang digunakan adalah kalimat semua atau setiap yang notasinya dengan untuk semua X berlaku PX. Nilai kebenaran pernyataan berkuantor ditentukan oleh himpunan semesta yang ditinjau dan bentuk kalimat terbuka. Untuk contohnya, semua kambing pemakan rumput. Jadi penjelasannya adalah kalimat tersebut merupakan kalimat yang benar dan ekuivalen. Jika hewan itu kambing, maka otomatis hewan itu makan rumput. Catatan, secara umum pernyataan berkuantor universal semua A adalah B, ekuivalen dengan pernyataan implikasi. Jika X elemen A, maka X elemen B. Yang B, kuantor eksistensial. Untuk kuantor eksistensial itu adalah menggunakan kata ada atau beberapa yang dinotasikan dengan ada atau beberapa X berlaku PX. Misal, beberapa orang suka makan bakso. Ekuivalen dengan sekurang-kurangnya ada seseorang yang senang makan bakso. Jadi, pernyataan berkuantor beberapa A adalah B. Ekuivalen dengan sekurang-kurangnya ada sebuah X elemen A yang merupakan X elemen B. Negasi dari kalimat berkuantor. Untuk negasi kalimat berkuantor eksistensial, itu contohnya adalah beberapa siswa mendapat beasiswa. Jadi, ingkarannya adalah semua siswa tidak mendapatkan beasiswa. Untuk yang negasi kalimat berkuantor universal, contohnya adalah semua ayam bertelur. Jadi ingkarannya adalah ada ayam tidak bertelur. Bisa dipahami ya? Untuk yang F terakhir, untuk penarikan kesimpulan. Tujuan utama mempelajari logika matematika adalah mencari metode atau cara untuk mengambil keputusan atau menarik kesimpulan dari suatu pernyataan. Pernyataan yang digunakan sebagai dasar disebut premis. Sedangkan pernyataan baru yang dihasilkan disebut kesimpulan atau konklusi. Berikut beberapa aturan dasar dalam logika matematika, ada 3. Yang pertama adalah modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme. Untuk modus ponens, tabel kebenarannya pada baris pertama dapat dilihat bahwa jika P benar dan H benar, maka P implikasi H bernilai benar. Selanjutnya adalah modus tollens. Untuk tabel kebenaran modus tollens seperti ini. Jadi, dari baris keempat dapat dilihat bahwa jika negasi P benar dan negasi H benar, maka P implikasi H bernilai benar. Untuk silogisme terakhir, tabel kebenaran silogisme. Jadi pada tabel itu
Pada baris pertama, kelima, dan ketujuh dapat dilihat bahwa jika P implikasi Hi benar dan Hi implikasi R benar, maka P implikasi R bernilai benar. Sekian untuk pembahasan materi tentang logika matematika. Terima kasih. Selamat belajar.